Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Shalom, mengalir damai sejahtera, kesembuhan, keselamatan, pengampunan dan hidup yang baru dari kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji dan syukur Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Baik-baik semuanya, sehat-sehat. Yeay. Ayo, sebelum akan mulai memuji Tuhan, persembahkan pujian yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, silahkan dikasih komentar, kata-kata memberkati, atau form doa, atau saudara merasa senang dan mau mengajak yang lain, silakan di repost, di posting ulang. Saudara terberkati, silakan di subscribe di channel YouTube Pastor Andi Simon TV, nyalakan lonceng notifikasinya, dan saudara-saudara juga mau tap-tap layar. Semua ini bikin saya senang dan semangat. Dan sama-sama kita mengajak jiwa-jiwa orang-orang yang butuh didoakan, sehingga bulan ini bisa rame-rame jadi berkat bagi banyak orang. Dan Anda dan saya menjadi BBT, bagi-bagi tugas dan mengajak jiwa-jiwa, dan mereka boleh merasakan, mengenal, mengalami kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, Cece Koko, Oma Opa, Om Tante, Mama Papa, apakah saudara hari ini sedang ada pergumulan, ada tantangan hidup? Saya juga ada. Tetapi sebagai hamba Tuhan, sebagai saudara seiman, saya mau ingatkan kepada kita sekalian, apa saja yang kita alami hari mungkin nampak buruk, tantangan, persoalan, jangan tukar Yesus. Seberat apapun yang kita hadapi hari-hari ini, jangan jual Yesus untuk apapun juga, karena semua di dunia ini adalah kefanaan. Anugerah yang Yesus berikan kepada kita adalah kekekalan.
Pujian berikut ini, Pastor coba bawakan pujian ini, kira jadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Jangan tukar Yesus, jangan jual Yesus. Ketik ramai-ramai, jangan tukar Yesus. Saudara-saudara ketik, bagikan, share, biar semakin banyak orang boleh tetap setia hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya tidak pernah gagal. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Reward dari TikTok ini baru mulai sudah rame banget. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Yang terberkati, tahu teksnya, bisa sama-sama yuk. Yang baru dengar pertama kali, simaklah, resapi kata pujian ini, masuk di hati dan memberikan kita sebuah pengingat. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia dan lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Puji Tuhan. Yang merasa terberkati, silakan di tap-tap layar, ketik amin. Boleh saudara bagikan kepada yang lain, di repost, di posting, di share. Puji Tuhan. Yeay, aku mau berkata saat ini, apapun yang aku alami, aku belajar Tuhan setia kepadamu sampai selama-lamanya. Tuhan, jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Jangan jual Yesus ya. Jangan jual Yesus
hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Haleluya! Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Ia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus ada damai dan sejahtera. Terberkati banget pujian ini. Ayo sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan, bukan karena pergumulan yang kita hadapi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan baik. Saya merasa pujian ini jadi berkat banget hari-hari ini. Pastor mau rindu bawakan pujian sekali lagi. Saudara merasa terberkati, silakan di-share kembali, silakan dibagikan, silakan di-like. Puji Tuhan, jadi berkat bagi kita dan bagi orang-orang yang hari ini sedang galau, sedang gundah gulana. Biar lewat pujian ini mereka dikuatkan. Saya dikuatkan untuk belajar tetap setia. Jangan tukar Yesus hanya karena harta, cinta, atau tahta. Amin. Amin. Senang banget pujian ini. Pasti deh jadi berkat bagi semua kita. Amin. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Jangan jual Yesus demi apapun juga. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia dan lebih berharga
dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Tuhan, terima kasih. Jikalau boleh Tuhan, kuasa kasih-Mu yang nyata ini, sembuhkanlah kami saat ini, orang-orang yang sedang sakit, yang sedang merasa nyeri, merintih. Aliran-aliran kasih-Mu Tuhan mengalir saat ini. Amin. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Jangan jual Yesus ya demi apapun juga. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Glory to God. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Puji Tuhan. Pasti deh terberkati banget. Siapa yang merasa terberkati? Saya juga sudah siap untuk menyambut sabda firman Tuhan di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pastor menyapa juga dalam bahasa Batak, karena banyak sekali saya lihat ini marga Batak, termasuk Tampu Bolong, Horas, ada juga Boru-Boru. Ya, Pastor juga dalam kesempatan ini, sekalipun sudah berlalu 2 hari yang lalu, mau mengucapkan kepada keluarga terkasih Ananda, ya, yang ditinggalkan oleh ibunda terkasih Rosmawati Sijabat. Saya ucapkan rest in peace
damai pulang ke sorga. Puji Tuhan, semua keluarga juga mengikhlaskan ya bahwasanya ibunda saat ini sudah berbahagia di rumah Bapa yang kekal. Kita yang masih hidup, kita tahu bahwa perjuangan kita tidak pernah sia-sia, bahwa setiap kita mengikut Tuhan akan mewarisi mahkota kehidupan, hidup yang kekal di surga, hidup dalam Yesus, hidup yang penuh dengan penguatan, hidup yang penuh dengan damai dan sejahtera. Sekalipun di tengah-tengah kita hari-hari ini mungkin mengalami situasi-situasi yang sulit. Ada hal yang pastor mau bagikan, hal yang praktis, namun ini adalah sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara mungkin yang pernah ketemu Pastor Andy atau dilayani langsung, ya, puji Tuhan, banyak sekali kesaksian-kesaksian yang saking banyaknya saya tidak bisa menyampaikan semuanya, seluruhnya, ya. Tetapi ada hal yang saya selalu lakukan, ucapkan, perkatakan. Apa itu? Ini. Diberkatilah engkau, ya. Kata-kata diberkatilah engkau, ya, yang diucapkan oleh hamba Tuhan sebagai anak Tuhan Yesus itu mengandung makna yang besar. Kata diberkatilah engkau itu bukan hanya sekedar berkat-berkat yang kita bayangkan secara jasmania, tapi juga ada mengandung kesembuhan. Di dalamnya ada damai dan sejahtera. Termasuk juga keluarga-keluarga, banyak kesaksiannya yang rindu diberkati keturunannya, juga mengalami khasiat atau kuasa manfaat daripada ucapan berkat diberkatilah engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ini saya melihat bukan hanya orang Kristen, orang Katolik, non-Kristen, non-Katolik juga. Kenapa mereka banyak datang? Coba saudara cek video-video Pastor Andy di kebaktian minggu. Ada begitu banyak orang-orang yang non-Kristen, non-Katolik yang datang. Karena mereka melihat, mereka mendengar, mereka menyaksikan bahwa doa-doa dari orang percaya ini mendatangkan keajaiban, mendatangkan mukjizat, mendatangkan kesembuhan. Dan mereka juga rindu mengalami mukjizat, kesembuhan dan berkat-berkat dari Tuhan. Yang mana dalam hal ini hamba Tuhan mendoakan mereka. Itulah sebabnya pastor ini, puji Tuhan, dipercaya Tuhan, dikenal sebagai hamba Tuhan yang melayani semua orang tanpa membeda-bedakan. Oleh sebab itu, hari ini pastor di kesempatan yang ada mau mengajak kita untuk mengandalkan Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan. Karena orang yang andalkan Tuhan itu diberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, yuk kita melihat ayat-ayat suci firman Tuhan yang akan memperlengkapi kita sehingga hari-hari hidup kita setelah hari ini kita mengucapkan kalimat berkat, diberkati, ada kuasa. Ada Tuhan yang memberkati. Selama ini, mohon maaf ya, mungkin di antara saudara lebih banyak atau ada yang suka kepleset kata-kata yang negatif, kata-kata buruk yang tanpa sadar itu mengikat dirinya sendiri. Ya, ayo
Kita, saudara-saudara, kalau kita renungkan sepanjang hari, lebih banyak kita kata-kata memberkati, baik ke orang lain atau diri sendiri, atau memberkati nama Tuhan yang kudus, atau kata-kata negatif. Hari ini saudara-saudara tahu bahwa doa itu besar kuasanya, dan kalimat-kalimat yang engkau keluarkan itu ada makna, dan setiap bunyi akan kita pertanggungjawabkan. Lebih baik daripada kita ucapkan kata sia-sia, mending kita selalu ucapkan kata-kata diberkatilah saya, keluarga, engkau, Bapak Ibu sekalian, in Jesus. Nah, kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, puji Tuhan. Saya bacakan beberapa ayat hari ini, kiranya menjadi penguatan bagi setiap kita. Yang pertama terambil dari kitab Yeremia 17 ayat yang ke-7. Puji Tuhan, kalau saudara ikut catat, ikut ketik, dan juga bisa kasih tanda sebagai saudara bisa dederema dan ingat ayat ini, karena firman Tuhan ini menjadi pedang roh kita. Pedang roh saat ada pergumulan datang, kalau tanpa pedang roh kita akan gampang sekali menjadi orang yang berkata-kata negatif, menggerutu, keluh kesah, kalah. Tapi ketika kita punya firman dalam hidup kita, firman dikatakan surat Efesus seperti pedang roh, kita punya kekuatan melawan kekuatan musuh, ya, yang datang mengintimidasi, melemahkan kita. Nah, termasuk ayat ini yang kita perlu sama-sama dengar, bisa ucapkan puji Tuhan. Dan kalau saudara bisa ingat ayat-ayat ini menjadi kekuatan dan pedang roh saat ada pergumulan yang mau menghantam engkau. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ada tertulis, yes, ini firman Tuhan dahsyat. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sekali lagi saya serukan ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau saudara dengar saat ini juga, ucapkan kalimat yang sama, arahkan kepada orang terdekatmu saat ini. Kalau tidak ada, biarkan telingamu mendengar sendiri, dan mulai biasakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat berkat, baik untuk hidupmu sendiri, keluargamu, pelayananmu, ataupun lingkunganmu, atau di mana kau melayani, gerejamu. Karena saya melihat masih ada orang-orang yang melayani tapi sepanjang hari menggerutu, ini bocor, nggak ada uang, tunggu proposal, ini susah, bagaimana lagi. No, kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang melemahkan diri sendiri, apalagi dengar oleh jemaat. Tidak boleh. Kita harus mengucapkan kata-kata iman. Kita hidup oleh karena percaya. Ucapkan sekarang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini bukan kata-kata motivasi, sekalipun yang dengar termotivasi. Ini firman Tuhan. Ini bukan permainan kata-kata yang manis terus saudara bangkit. Ini firman Tuhan, dan Tuhan yang berkata, dan Tuhan berdaulat untuk melakukan. Berkatnya turun kepada setiap orang yang mengucapkan ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Orang yang diberkati Tuhan adalah mereka yang menaruh harapannya
kepada Tuhan. Setiap yang namanya yang hidup pasti memiliki harapan. Harapanmu itu adalah sebuah impian. Dan sebuah impian bisa menjadi nyata, dream come true, Inggris nih ya, saat engkau mengandalkan Tuhan. Tahun 2000 ketika saya ke Balikpapan, impian saya adalah Tuhan memperlihatkan darah Yesus itu membasuh Borneo. Lalu saya juga melihat waktu itu berarti sudah sekitar 20 tahun lebih yang lalu. Dari Borneo itu ada mercusuar tinggi menerangi cahaya terang. Juga di dalamnya saya mendapat sebuah visi untuk membangun sebuah pelayanan yang temanya itu nanti menjadi satu kata, jamahan Kristus. Ini hal-hal yang saya lihat 20 tahun lebih yang lalu. Ini sebuah harapan. Ketika Tuhan memanggilku dari seorang yang bejat, seorang penjudi, seorang narapidana, seorang yang rusak hancur, dan akil balik. Lalu saya mulai memberi diri melayani Tuhan. Saya sekolah Alkitab sebentar, saatnya. Maka saya katakan bahwa saya ini melayani Tuhan ini tidak sekolah tinggi. Sekolah Alkitab saya itu waktu, kalau tidak salah, tidak sampai 1 tahun. Bible School, sekolah Alkitab. Lebih banyak itu prakteknya seperti kita bersihkan gereja, ya, cuci kamar mandi, lap bangku-bangku jemaat, lebih banyak prakteknya. Kalau yang saya tahu sekolah teologi itu lebih banyak belajarnya per SKS gitu ya. Kalau kita lebih banyak ke karakternya. Dan waktu saya mulai melayani dari kota Makassar, saya mau ke Balikpapan, saya mulai tantangan itu datang. Dari mulai di mana saya sekolah, yang waktu itu tidak memberikan saya restu untuk membawa bendera pelayanan di mana saya bersekolah waktu itu. Karena mereka melihat saya mungkin masih muda dan ya ukuran manusia seperti apa gitu. Tapi akhirnya saya melangkah, bukan membawa satu bendera pelayanan, tapi saya membawa kesaksian Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya belajar sejak muda mengandalkan Tuhan. Dan saudara mesti bisa lihat sekarang ini, yang nonton ini sekarang ada puluhan ribu orang. Saya jadi saksi hidup andalkan Tuhan itu tidak sia-sia, tidak mengecewakan, tidak gagal. Sekalipun sepanjang jalan kita harus jujur ya, ada pergumulan, ada tantangan. Siapa sih yang di dunia ini hidup tanpa tantangan? Tapi
Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang selalu menaruh harapnya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ketika ramai-ramai menaruh harap kepada Tuhan Yesus. Saat-saat saya sedang dalam kekeringan, kesulitan, merasa ditinggalkan, saat-saat merintis pelayanan, Tuhan selalu hadir dan memberkati dan memberikan aliran air hidup. Puji Tuhan, aliran air hidup itu bukan hanya menguatkan saya, menyembuhkan saya dari sakit, dan juga banyak orang yang ditolong oleh Tuhan lewat aliran kesembuhan. Dimulai dari mana? Mengandalkan Tuhan dan ucapkan kalimat. Kalau selama ini, maaf ya, engkau seorang istri menggerutu kalimat buruk untuk suamimu, tanggalkan, putuskan, stop. Mulai sekarang, mulai ucapkan kalimat berkat untuk suamimu. Diberkati suamiku, diberkati keluargaku, diberkati anak-anakku. Maka akan ada aliran kehidupan yang akan menggantikan situasional dalam hidup kita yang tadi gelap, yang negatif, menjadi diberkati. Seperti tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat yang ke-38. Ya, di sini Tuhan Yesus berkata apa? Orang yang mengandalkan Tuhan itu percaya, dan orang yang percaya itu dari dalam hatinya akan ada aliran penguatan yang disebut air hidup. Yohanes pasal 7 ayat yang ke-38. Puji Tuhan. Saya bacakan ya. Yohanes pasal 7 ayat yang ke-38. Ada tertulis, barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci tadi kita sudah baca, barang siapa yang mengandalkan Tuhan diberkati. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Barang siapa saja yang percaya apa yang kitab suci Bible katakan ini, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Bukan air comberan, bukan air yang pahit, bukan air yang membuat beban hidup, melainkan air yang memberi hidup, membuat hidup lebih hidup. Luar biasa loh. Luar biasa orang-orang atau kehidupan mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah sekarang Pastor mau ajak kita untuk selalu mengucapkan kalimat-kalimat berkat ya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah dia dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada ayatnya? Ada. Satu contoh di dalam Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-9. Ya, jadi ayat-ayat ini adalah tertulis dan saya jadikan rema. Saya ucapkan diberkatilah. Sebab perhatikan ketika Pastor Randy doa kesembuhan atau doa berkat, ya. Saya waktu ucapkan kata diberkatilah, saya itu merasa loh ada sesuatu yang keluar, yang datang dari Tuhan itu mengalir
Ingat, siapapun termasuk hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan, mereka bukan sumber. Mereka itu hanya saluran. Namun meskipun cuma saluran, saat Tuhan memakainya, dia akan merasakan karena menjadi saluran. Contoh, pesta diberkati, saya memberkati saluran berkat bagi orang lain. Saya merasakan berkat Tuhan gitu. Demikian pun ketika Holy Spirit use me, bahasa tinggi nih ya. Roh Kudus memakaiku, berarti sebagai saluran. Saya merasakan. Maka waktu saya mendoakan orang, baik lewat live streaming seperti ini, maupun onsite di hari Minggu pagi, saya pertama merasakan aliran itu mengalir. Saya ucapkan, diberkatilah engkau. Maka ada sesuatu ya yang mengalir dan membuat saya berpikir, tentu orang akan merasakan hal yang sama karena aliran kesembuhan itu sesuatu yang nyata. Dan tentu sangat sukar kita pahami dan kita akan merasa kosong dan kering apabila kita melayani jiwa-jiwa tapi kita sendiri kering atau tidak teralirin, tidak merasakan. Maka ada pelayanan yang berdampak, ada pelayanan yang kering, tidak memberi semangat yang baru, tapi membuat tulang-tulang kering. Tapi ada pelayanan yang sukacita, gembira, ya. Saya dengar ini dari banyak. Ketika ketemu ada yang bilang ini, itu. Tapi puji Tuhan sampai kemarin malam ada yang datang. Ya, kemarin malam pastor ada beli satu handphone untuk menunjang pelayanan gitu. Ya, yang antar itu kenal dia dan ternyata bilang, mamaku setiap minggu mesti ke gereja atau datang di kebaktiannya Pastor Andi Simon. Terima kasih, mama yang mana gitu, kan saking datang banyaknya, lihat fotonya. Oh ya, mungkin di antara ratusan ribuan orang ada mama di sini. Salam buat mama. Mamaku senang kesini katanya. Kenapa? Menurut kesaksian tadi malam, ya, saya sebut saya namanya biar tidak timbul pemikiran hoax. Mantunya namanya saya panggil Tommy, ya. Tommy ini orang ganteng, putih gitu ya. Dia bilang, mamaku cerita, apa ceritanya? Kesini kok beda gitu. Kesini mereka seperti disambut kayak raja. Iyalah, karena kita menyambut anak-anak raja. Ya pokoknya beda aja gitu. Sehingga mama selalu kesini hari Minggu pagi. Wah, terima kasih. Jadi satu cerita nyata yang tadi malam saya dapatkan dan juga banyaknya kesaksian. Karena apa? Karena kita lebih dulu merasakan itu loh. Ya bisa selalu berkat, ya kita merasakan benar berkat Tuhan itu mengalir gitu. Ketika bicara kesembuhan, ya saya pribadi merasakan bagaimana saya dulu sakit parah. Dan sebagian tahu video saya viral, saya terkena COVID itu waktu itu Delta dan beberapa kali saya kena positif. Saya disembuhkan Tuhan Yesus. Yang saya merasakan, jadi waktu saya mendoakan orang-orang sakit, saya merasakan itu aliran kesembuhan. Jadi waktu saya ucapkan diberkatilah engkau, itu benar-benar nyata. Saya beritahu kepada Bapak Ibu sekalian, tamu-tamu pemirsa yang saya kasihi, Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus ini nyata. Waktu saya bicara berkat Tuhan, benar-benar berkat itu mengalir gitu. Bukan hanya sekedar lip service,
bukan sekedar kata-kata manis, lalu sendiri saya dalam kekurangan. Tidak. Dulu saya kekurangan, tapi saya ucapkan apa yang saya imani. Hari ini apa yang saya imani tidak sia-sia. Dulu saya sakit, saya ucapkan kata-kata berkat buat kesehatanku. Hari ini saya sehat, saya sembuh, dan kepercayaan dalam Yesus tidak sia-sia. Saya bisa saja hidup dalam banyak kekurangan, tapi Tuhan janji hidup yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Dan suatu hari saya akan menuai hidup yang kekal di surga Bapakku. Tidak sia-sia iman dalam Yesus. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tercatat di dalam Injil Matius 21 ayat 9. Saya bacakan ya. Matius 21 ayat 9. Silakan saudara buka atau ketik atau bisa ikut membaca. Matius 21 ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Ada tertulis ya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Mereka berseru apa? Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Wow, keren sekali. Ayo, mulai biasakan ucapkan kalimat ini. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Hosana di tempat yang maha tinggi. Jadi ulangi kata-kata ini. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Engkau ucapkan kalimat berkat. Wow, berkat Tuhan mengalir lewat engkau. Engkau ucapkan kalimat kesembuhan. Kesembuhan Tuhan mengalir lewat engkau. Tuhan, agak Inggris nih, God use, maksudnya Tuhan pakai gitu. Tuhan bukan cuma mau pakai saya dan hamba Tuhan yang lain. Tuhan juga mau pakai saudara-saudara menjadi saluran berkat, saluran kesembuhan bagi jutaan orang-orang yang haus dan lapar akan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Banyak kasihan, banyak kodong orang saat hari-hari ini. Dan saya sadar betul, sekalipun saya selalu mohonkan kekuatan dari Tuhan Yesus, namun saya sadar keterbatasan saya. Andi Simonnya satu tidak mungkin bisa menangkan satu kota, apalagi satu negeri ini. Tuhan akan bangkitkan lebih banyak hamba-hamba Tuhan yang berani memberkatakan, diberkatilah engkau dengan kesehatan dari Tuhan Yesus. Tuhan mau pakai mulut lebih banyak hamba-hamba Tuhan yang berani berkata, sakitmu disembuhkan karena berkat Tuhan Yesus. Amin. 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 Bagi ibu-ibu, istri-istri, atau keluarga yang merindukan kandungan istrinya atau keturunan dalam keluarganya, ada dalam Injil Lukas 1 ya, ayat 42 tertulis seperti ini. Lukas 1 ayat 42 termasuk opung-opung, oma-opa yang bapak ibu sekalian juga yang terkasih, yang rindu supaya anaknya segera ada cucu gitu. Nah, ayat ini saudara bisa lihat ya, dan saudara bisa praktekkan hal yang sama.
Lukas 1 ayat 42. Ya, ucapkan firman Tuhan, ucapkan apa yang kita yakini, dan stop bicara apa yang kau takutin, apa yang kau khawatirin, karena apa yang kau takutkan itu akan datangi engkau, tapi engkau akan menjadi serupa dengan apa yang engkau ucapkan, apa yang kau imani, apa yang kau hidupin. Ya, Lukas 1:42. Ya, ada tertulis, lalu berseru dengan suara nyaring. Berseru apa dengan suara nyaring? Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Ini bicara soal apa? Bicara soal mujizat kelahiran dari seorang perempuan yang mustahil terjadi. Apa kemustahilan Bapak Ibu sekalian hari ini, khususnya dalam keluarga? Miom, kista, mandul, itu kata dokter, itu kata medis, itu kata orang. Tapi bagaimana perkataanmu hari ini? Apakah Bapak Ibu sekalian dalam keluarga-keluarga yang rindu keturunan, engkau hidup dari kata orang, atau engkau percaya firman Tuhan? Maka saya menganjurkan, saya mengajak saudara, ucapkan apa yang kau percayai. Jangan engkau hidup lagi dari apa vonis dokter, dari apa kata orang. Karena orang benar hidup dari iman kepada Tuhan Yesus, dan iman pada Yesus tidaklah pernah sia-sia. Amin. Ucapkan, diberkatilah kandungan dan buah rahim istriku. Sebutkan namanya dan mulai memperkatakan. Saudara punya mulut, ucapkan. Tidak selalu saudara harus minta hamba Tuhan. Saudara sebagai suami, ada pergumulan-pergumulan dalam keluargamu, istrimu, khususnya dalam kandungannya, dalam keturunanmu. Ucapkan apa yang kau imani. Stop ucapkan apa yang kalian takutin. Wow, langsung ribuan orang dilepaskan dari rasa takut dan vonis dokter, karena saudara dan saya tidak akan hidup oleh vonis dokter. Saudara dan saya hidup oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, Tuhan Yesus berkuasa. Puji Tuhan. Saudara yang dalam keluarga yang kurang, ya, yang susah, ada dua lagi saya bacakan Mazmur, ya. Yang pertama Mazmur 115 ayat 15. Ada tertulis, diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Satu lagi, ya, kitab Mazmur 118 ayat yang ke-26. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Kalau gerejamu disebut rumah Tuhan, kalau tempat persekutuan disebut rumah Tuhan, kalau tempat berkumpulnya orang percaya disebut rumah Tuhan, kalau Geraha YHS Balikpapan disebut rumah Tuhan, maka kami setiap hari Minggu pagi memberkati setiap orang-orang yang datang. Dari ayat ini saya dikuatkan Tuhan. Terus sebabnya Andi Simon, mengapa kau melihat minggu demi minggu
yang datang semakin banyak. Kenapa Tuhan? Karena aku memberkati mereka dari dalam rumahku. Mereka pulang, mereka sehat, mereka sembuh, mereka mengalami hidup yang baru, mereka mengalami kasihku, mereka mengalami hadirat surga. Karena dari dalam rumah Tuhan, aku memberkati mereka yang datang memuji, menyembahku, mendengar firman Tuhan dan kebaktian. Ya, kebaktian itu relatif ya. Kalau tempat kami saya sadar kebaktian sederhana sekali. Kami belum punya support team yang seperti gereja-gereja pada umumnya. Pun demikian kami belajar untuk ada atau tanpa tim yang mendukung kami tetap melayani pekerjaan Tuhan Yesus selama Tuhan memberkati pelayanan yang Tuhan kehendaki. Amin buat firman Tuhan. Saya pesan, saya close dengan kalimat ini. Ucapkanlah kata-kata berkat di hidupmu untuk orang lain, apa yang kau imani dan bukan apa yang kau takuti. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, syukur puji Tuhan. Terima kasih firman Tuhan datang kepada kami dan kami sudah menikmati makanan terbaik untuk rohani kami saat ini. Puji syukur, puji Tuhan. Saya mau berdoa bagi mereka sekalian. Ya Tuhan, dalam pertolongan-Mu, berikanlah berkat kesehatan dan kesembuhan. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian. Saya mengundang saudara-saudara yang mau didoakan. Bolehkah engkau angkat tangan sebagai tanda reaksi, respon, ya, mau didoakan. Angkat dua tangan Bapak Ibu terkasih. Ya Tuhan, engkau mengurapi kata-kata doa ini. Amin. Bapak Ibu sekalian yang angkat dua tangan, saya perkatakan kata-kata doa ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu. Yang sakit engkau terima aliran kesembuhan saat ini mengalir, saat ini juga mengalir, dan mengalirnya berkat kesembuhan ini saudara rasakan sampai di sekujur ujung-ujung jarimu, mengalir seperti aliran air hidup. Mungkin sebagian merasa seperti ada listrik strom, ataukah hal-hal momen atau sensasi macam-macam. Saya tidak fokus pada sensasi atau apa manifestasinya, tapi saya mau fokus bahwa ketika saya ucapkan kalimat berkat, maka Tuhan memakai dan menjamah saudara lewat ucapan berkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terikat oleh dosa, yang terbelenggu oleh penyakit, free! In Jesus' name. Heal! In Jesus' name. Clear and be peace in Jesus' name. Puji Tuhan, puji Tuhan. Lewat doa ini Bapak Ibu mendapatkan berkat dari Tuhan. Apa-apa pergumulanmu, doa-doa berkat ini sudah memberkati dan membebaskan engkau.
Puji dan syukur. Sekali lagi saya undang saudara angkat tangan dan masing-masing bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Ayo masing-masing bersyukur sama Tuhan Yesus. Ucapkan kalimat syukurmu. Buka mulutmu, angkat dua tanganmu dan bersyukurlah kepada Tuhan atas apa yang saudara terima saat kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat rahmat-Mu, buat firman-Mu, buat lawatanmu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan rindu untuk didoakan air minumnya, silahkan Bapak Ibu bisa pegang seperti ini. Ada juga banyak yang minta khusus tambahan jikalau boleh sekali-sekali minyak. Saudara silakan angkat minyakmu. Puji Tuhan. Wah, ini minyak di tangan Pastor Andy ini saya tiap hari doakan. Wah, ini kalau dioleskan kepada orang sakit dalam nama Tuhan Yesus manjur. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, oleskan minyak dalam nama Tuhan Yesus, orang sakit sembuh. Jadi yang manjur bukan minyaknya, tetapi kuasa Yesus, kuasa dalam nama Yesus. Air di tangan saudara dan minyak di tangan saudara diberkati, diberkati, diberkati. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Saat saudara minum dari air ini, air higienis ya, layak minumnya, dan oleskan minyak ke tubuh orang sakit atau tubuhmu sendiri, aliran kesembuhan mengalir dan membawa berkat kesehatan. Amin. Saya mau minum, Anda mau ikut minum, silakan. Mau kasih kepada anak, mama, papa, om, tante, kerabat yang butuhkan air doa, silakan. Air di tangan saudara sudah didoakan dan jadi berkat sehat bagi mereka yang meminumnya. Wah, kesaksian online langsung datang. Aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Kasih Tuhan, begitu nyata kehadiranmu, begitu nyata kasih firman-Mu disampaikan dengan sederhana, meskipun sangat singkat dengan penjelasan yang minim sekali. Berbagai kesaksian, mereka disembuhkan, aku disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan. Sederhana ini, terima kasih. Baik, Bapak Ibu terkasih, marilah kita angkat tangan dan masuk dalam doa berkat. Setelah ini, saudara-saudara, masuk dalam kehidupan nyata dan dengan berkat Tuhan jadilah berkat bagi sesamamu. Dengan tangan yang terangkat kepada Tuhan, kami mohon kepadamu ya Tuhan, Tuhan Yesus yang baik, berkat-Mu, berkat dari surga dicurahkan untuk kami sekalian yang mengangkat tangan dan percaya kepadamu dan sudah ibadah kepadamu Tuhan Yesus. Puji Tuhan, amin. Bapak Ibu sekalian, masuklah kita sekalian di hari yang baru ini dan terimalah berkat, rahmat, anugerah. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah
keturunanmu, kandungan istrimu, kandunganmu. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian dalam pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Diberkati studi anak-anakmu, lumbung-lumbungmu. Diberkati pekerjaan tanganmu serta doa-doamu. Apa yang engkau kerjakan, engkau menjadi sukses, berhasil, dan beruntung. Dilindungi Bapak Ibu sekalian kita dari kecelakaan, dari maut, dari orang-orang jahat, dari tipu muslihat, dari hipnotis, dan dari hal-hal yang buruk. Darah Yesus menutup bungkus tubuh jiwa roh kita sempurna. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.